Jumpa kembali dengan video pembelajaran matematika. Melalui channel ini kita akan belajar memperdalam latihan soal dan mempelajari berbagai materi matematika sekolah dan perguruan tinggi. Definisi fungsi trigonometri. Terdapat 6 fungsi trigonometri yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi sinus, sin, disingkat sin. Kemudian kosinus, kosin, disingkat cos. Dan tangen, disingkat tan. Kemudian sekan, disingkat sek. Kosekan, kosekant, disingkat csc. Dan yang terakhir adalah kotangen, disingkat kot. Fungsi-fungsi ini di trigonometri tersebut menggunakan 3 huruf. sin, sin, sinus, cos, cos, dibaca kos, tan, tan, tangen, sek, sec, sek, sekan, csc, dibaca kosek, kosekan, dan cot, kot, singkatan dari kotangen. Selanjutnya kita melihat bahwa fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, dan kotangen ini berhubungan dengan segitiga siku-siku. Segitiganya siku-siku. Kalau tidak siku-siku, maka tidak berlaku ke-6 fungsi trigonometri ini. Tri itu 3, jadi 3 mengenai hubungan antara 3 sudut ini dengan segitiganya. Jadi ada sudut alfa, ini sudut siku-sikunya, ini sudut gamma. Nah, garis miringnya ini adalah R, atau ini adalah diameter dari suatu lingkaran. Kemudian sisi yang di depan sudut alfa adalah sisi Y. Sisi yang di samping sudut alfa selain R sisi miring tentu adalah sisi X. Sekarang kita lihat fungsi-fungsi trigonometri tersebut adalah sebagai berikut. Definisi sinus sudut alfa, kita singkat sin alfa. Dia adalah perbandingan antara sisi Y dengan sisi miring R. Jadi Y per R. Kemudian kosinus alfa, cos alfa, perbandingan antara X dengan R. Selanjutnya tangen alfa, perbandingan antara Y dengan X. Kedua, sisi segitiga siku-siku selain R. Tangen alfa merupakan perbandingan dari sinus alfa dengan cos alfa. Kalau kita lihat sin alfa berbanding cos alfa, jadi X per R berbanding Y per R menghasilkan X per Y yang ini tadi. Nah, kosekan alfa itu merupakan fungsi kebalikan dari sinus. Jadi kalau sinus X per Y berarti kosekan adalah R per X. Sekan adalah kebalikan dari kosinus. Jadi sekan 1 per cos alfa berarti R per Y. Tangen alfa adalah kebalikan dari kotangen, atau kotangen kebalikan dari tangen. Kalau tangen adalah Y per X berarti kotangen X per Y. Selanjutnya ya kotangen yang tadi ya. Kotangen juga adalah perbandingan karena dia kebalikan dari tangen. Kotangen adalah kebalikan dari tangen, sedangkan tangen sinus per alfa kosinus, berarti kotangen adalah kosinus per sinus. Ini ke-3 sudut, 6 sudut, 3 yang utama dan 3 ini sebagai kebalikan dari yang utama. Jadi ke-6 fungsi sinus di dalam sudut yang berhubungan dengan sudut segitiga, serta hubungan antara ke-6 fungsi sinus tersebut. Nah, ada suatu tips agar kita mudah mengingat akan fungsi-fungsi dengan perbandingan
tersebut sebagai berikut. Pada segitiga siku-siku ini ada sudut alfa, sisi miring kita namakan miring, mi. Sisi yang di depan sudut kita namakan depan, D, disingkat D. Dan sisi yang di samping sudut alfa, samping, kita singkat sa. Nah, sebagai tips atau trik agar mudah kita mengingat definisi yang ada tadi ini, ya, definisi perbandingan yang ada ini, agar mudah kita melihat tips dan trik yang berikut ini. Sin alfa kita bisa hafal menjadi si demi, si, sin, D depan, mi miring. Jadi sin alfa adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Kita singkat sin alfa si demi. Jadi si demi, cos alfa cosami, cosinus sa ini samping berbanding mi miring. Jadi cosami. Kemudian tangen alfa ta desa, desa. Jadi tangan itu adalah desa, D depan, sa samping. Jadi kita hafal menjadi si demi kosami ta desa. Si demi kosami ta desa. Ini yang kita sebut jembatan keledai dalam menghafal sesuatu di dalam pelajaran. Si demi kosami ta desa. Demi sami ta desa. Demi sami desa. Jadi si demi kosami ta desa. Tentu sekan, kosekan, dan kotangen kebalikan dari ini, ya. Yang penting kita sudah hafal ini. Kemudian kita hafal bahwa kebalikan dari sin adalah kosekan, kebalikan dari kos adalah sekan, dan kebalikan dari tangan adalah kotangen. Jadi sin kebalikan karena ini mulai dari S, maka kebalikannya C. Kosek yaitu kosekan. Kos mulai dari C, kebalikannya S. Jadi kosinus kebalikannya sinus, sekan. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat, kita akan pelajari tentang sudut-sudut saling berelasi di dalam kuadran yang ada ini, ya. Sudut-sudut yang saling berelasi. Yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai berikut. Kita akan mulai dengan kuadran pertama. Relasi di dalam kuadran pertama. Nah, kita perhatikan. Jadi tentang 90 kurang alfa. Kuadran pertama 90 kurang alfa. Jadi di sini kita lihat ada dua segitiga. Ini segitiga yang asli tadi, A, B, C. Kemudian segitiga ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Cerminkan, jadi bukan diputar, tetapi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi B dicerminkan menjadi B aksen, C dicerminkan menjadi C aksen. Ini sudut alfa, ini sudut alfa. Nah, sekarang kalau kita ukur dari sisi sedatar ini ke atas, ingat bahwa putaran sudut di dalam trigonometri ke arah kiri berlawanan dengan jarum jam. Jadi ini yang kita sebut kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi di dalam diagram Cartesius ini terdapat 4 bagian, kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu sudah kita pelajari sejak SMP untuk menggambar grafik-grafik fungsi aljabar. Nah, kalau kita melihat ini, sudut merah ini, dia besarnya adalah, kita tahu bahwa setiap kuadran ini membentuk sudut 90 derajat. Ini ada tanda di situ 90 derajat. Nah, ini 90 derajat dan ini beta, ingat 90 derajat, ini alfa. Jadi ini beta adalah 90 derajat kurang alfa. Jadi ini. Nah, kita tahu bahwa 90 derajat kurang alfa itu adalah gamma. Jadi beta di sini sama dengan gamma.
Nah, beta sama dengan gamma. Jadi besar sudut ini sama dengan besar sudut beta ini sama dengan sudut gamma. Berarti kalau kita menghitung nilai atau fungsi perbandingan ini dari sin cos tangen ini, berarti kita menghitung dari ini. Dari gamma yang ada pada segitiga asli ini ABC. Nah, sekarang kita lihat. Sinus 90 kurang alfa. Jadi sinus dari sudut ini, sudut beta 90 kurang alfa, cukup saja kita lihat pada sinus gamma. Ingat sinus gamma si demi sinus depan dari alfa gamma ini adalah ini, bukan lagi ini ya. Karena y ini depan dari alfa. Nah, depan dari gamma itu adalah x. Jadi si demi sinus depan miring. Jadi x per r. Jadi sin gamma x per r. Nah, sin gamma adalah x per r. Nah, x per r itu kita tahu dia adalah cos alfa. Karena kita kembali ke alfa. Ingat alfa. Jadi untuk sin gamma x per r, kalau dipandang dari alfa, dia adalah cos. Karena x per r itu cos. Ingat yang pertama ya. Pada definisi mengenai sinus, cos, ingat, kosami, kosinus samping miring. Jadi x per r ini ya, cos. Jadi kita dapat aturan sin alfa 90 kurang alfa adalah cos alfa. Selanjutnya, cos 90 kurang alfa dengan cara yang sama tentunya adalah cos gamma, dan cos gamma adalah y per r, dan y per r itu adalah sin alfa ya. Jadi cos 90 kurang alfa jadi cos beta. Cos beta ini adalah cos gamma, begitu ya. Cos gamma adalah y per r ya. Kosami. Nah, ternyata y per r itu kalau dipandang dari sudut alfa, dia adalah sin. Jadi cos 90 kurang alfa adalah sin alfa. Begitu cara memperoleh hubungan ini. Selanjutnya, tangen 90 kurang alfa. Berarti tangen gamma. Nah, kalau tangen gamma kalau kita lihat, berarti x per y. Dan x per y kalau dipandang dari alfa, itu adalah, x per y adalah kotangen. Kebalikan dari tangen. Nah, ini 3 fungsi yang penting. Tentunya untuk sekan, kosekan, dan kotangen sebaliknya dari ini. Kita akan lihat. Bisa dicari itu. Selanjutnya, kita lihat pada kuadran kedua. Nah, perhatikan ini gambar kuadran kedua lebih jelas. Kita akan lihat pada slide yang berikut. Jadi kuadran kedua ini adalah 90 kurang tambah alfa. Kuadran kedua 90 tambah alfa. Dari mana dapat itu? Nah, sekarang kita perhatikan ini gambar. Ini segitiga asli ABC. Diputar mengelilingi ini, diputar sebesar 90 derajat. Jadi sebesar ini. Jadi kalau ini sisi 90 derajat sekarang berada di sini. Jadi B menjadi B aksen, C diputar 90 derajat berlawanan dengan arrow jarum jam atau sesuai dengan arah putaran sudut, jadi C aksen. Nah, sekarang segitiganya berada di sini. Nah, berarti karena ini 90. Nah, alfa ini sekarang sudah berada di kuadran kedua. Berarti besar sudut merah ini adalah 90 tambah alfa. Itulah beta. Nah, ini beta 90 kurang alfa. Dari situ kita lihat. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menghitung sin 90 tambah alfa. Untuk menghitung sin 90 tambah alfa, jadi untuk menghitung besar sudut ini, nilai trigonometri dari sudut ini, kita melihat pada gamanya. Ini sudut yang sini sebelah. Dengan ketentuan, perhatikan ini y-nya yang negatif dan x-nya tetap ini. Jadi ini y. Nah, kenapa ini y? Karena ini yang y depan. Kan ini berputar ke sini, ini ke
sini, ini B ke B aksen, C ke C aksen, yang BC menjadi B aksen C aksen. Nah, B aksen C aksen ini kan sama dengan A B aksen yang kita perhatikan ini. Jadi antara ini sama gamma dengan gamma yang berada di sini. Jadi kita lihat yang gamma ini saja atau gamma ini, tergantung keadaan kita melihatnya. Nah sekarang sin 90 tambah alfa. Jadi sin 90 tambah alfa, jadi sin ini berarti yang kita perhatikan adalah sin gamma. Sin gamma sini. Sin gamma. Nah, atau sin gamma sini. Sin 90 tambah alfa, kita memperhatikan sin gamma, bukan ya sin gamma ya. Bukan cos atau apa, tetapi sin. Nah, sin gamma, sin dari gamma berarti X per R. Nah, begitu juga sin gamma X per R. Jadi sin gamma adalah X per R. Nah, X per R kalau dipandang dari alfa, dari sudut alfa, X per R itu adalah cos alfa. Jadi 90 sin 90 tambah alfa adalah cos alfa. Ya. Kita ulangi. Perhatikan, kita ulangi. Sin 90 tambah alfa, kita ambil sin gamma. Ya. Ini dia. Di mana nilai ini sama dengan ini. Ingat ya, X ini karena sejajar dengan ini dan sama panjang. Ini min Y karena ini. Kenapa ini min Y? Ingat ini sedangkan ini Y. Karena ini di daerah negatif. Y-nya ini negatif. Ini X ini ya, X. Tetapi panjangnya Y. Terletak pada sumbu X. Gitu ya. Jadi yang kecil-kecil ini adalah panjang suatu ya. Jadi ini min Y. Nah, kalau ini menjadi min Y berarti Y. Nah, sekarang kalau sin Y itu adalah X per R. Dan X per R kalau dipandang dari sudut alfa ini atau dari sudut sini, terserah. Ini boleh, ini boleh. Alfa X per R dari pandang sudut alfa, dia adalah cos alfa. Nih, X per R cos alfa. Terus cos 90 kurang tambah ini ya. Ini tambah cos 90 tambah alfa. Kesalahan ini cos 90 tambah alfa ya. Cos 90 tambah alfa kita ambil yang warna putih. Cos 90 tambah alfa ini. Nah, ini adalah cos gamma. Nah, cos gamma di sini atau di sini atau di sini, cos gamma adalah min Y per R. Min Y per R. Nah, dipandang dari alfa, min Y per R, Y per R itu adalah sinus. Tapi karena min, berarti adalah min Y per R. Sehingga menjadi min sinus alfa. Jadi cos 90 kurang alfa adalah min sinus alfa. Nah, kalau sulit dihafal, kita mengerti saja ini. Kemudian tangen 90 kurang alfa, tangen gamma. Nah, tangen gamma, kita lihat sini tangen gamma, X per min Y. X per min Y. Nah, X per min Y apa? Kebalikan dari tangen. Jadi kotangen. Nah, karena dia ada min, ingat, min, berarti hasilnya min kotangen. Jadi, sin 90 tambah alfa, cos 90 kurang alfa, min sin alfa, tangen 90 kurang alfa, min kotangen alfa. Selanjutnya, kita masih berada di kuadran kedua. Tetapi, yang kita perhatikan adalah hubungan dari 180 kurang alfa. Nah, lebih teliti kita lihat 180 kurang alfa itu adalah mana. Jadi kita lihat
Mana yang disebut 180 kurang alfa? Sekarang ini segitiga ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka C ini berada di C aksen pada keliling lingkaran, B berada di B aksen. Ini sudut siku-sikunya tetap, Y-nya tetap Y, Y-nya tetap Y, X menjadi min X karena ini daerah negatif, R tetap R. Nah, karena ini alfa dan sudut lurus dari B, terus C, terus C aksen, terus ini B. Ke bagian sini, 180 derajat, sudut lurus, ingat sudut lurus 180 derajat, dikurang dengan alfa ini, jadi tertinggal merah ini beta. Beta ini berarti 180 alfa, 80 derajat kurang alfa. Ini ya, 180 derajat kurang alfa. Jadi yang kita lihat ini. Tetapi dalam perhitungan yang kita hitung adalah ini. Alfa yang ada ini. Ya, merupakan proyeksi dari ini. Sudut beta ini proyeksinya dapat segitiga ini, yang merupakan cermin dari segitiga yang pertama di kanan. Nah, kita perhatikan berarti sin 180 derajat kurang alfa. Kita lihat ini sin alfa. Kan Y per R. Jadi Y per R sama dengan sin alfa. Nah, di sini bisa saja kita langsung menghasilkan sin alfa. Jadi kalau melihat sin ini langsung saja sin alfanya. Ya. Sin alfanya apa? Y per R. Begitu. Kemudian cos 180 kurang alfa, lihat cos ini, alfa ini. Nah, alfa ini cosnya ini, min X per Y. Berarti min cos. Min X per Y. Min cos alfa. Demikian juga tangen. Tangen 180 kurang alfa ini, Y per min X. Jadi Y per min X adalah min tangen. Karena Y per X itu tangen. Jadi ini min tangen alfa. Jadi sin 180 kurang A sin alfa, cos 180 kurang alfa min cos alfa, tangen 180 kurang alfa min tangen alfa. Nah, lihat di sini pada kuadran kedua ini hanya sin yang bernilai positif, yang lain bernilai negatif. Seperti itu. Berikut kita melihat sudut pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga, hubungan fungsi trigonometri di kuadran ketiga. 180 tambah alfa. Dari mana 180 tambah alfa? Secara jelas kita melihat kalau ini 180, kemudian alfa besarnya ini, berarti ini 180, sudut ini merah, 180 tambah alfa. Dari mana dapat alfa ini? Segitiga ini dicerminkan terhadap titik pusat. Jadi C menjadi C aksen, B jadi B aksen sini, alfa ini, gamma dicerminkan ke sini. Ini sudut siku-siku dicerminkan di sini. Ini sudut siku-siku ya ini. Ya, itu bisa digambarkan sudut siku-sikunya. Ini sudut siku-sikunya di sini. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lebih jelas lagi akan sudut-sudut ini sebagai berikut. Kita lihat sin 180 tambah alfa. Jadi yang kita perhatikan adalah proyeksinya alfa. Jadi yang kita perhatikan alfa pada bagian ini. Di kuadran ketiga alfa. Sin, jadi yang kita lihat adalah min Y per R, dan min Y per R itu adalah min sin alfa. Selanjutnya cos 180 tambah alfa berarti min X per R, berarti min cos alfa. Min cos alfa ya. Tangen 180 tambah alfa. Tangen adalah perbandingan dari Y dengan X. Jadi min Y per min X, hasilnya Y per X. Dan Y per X adalah perbandingan sudut untuk tangen alfa.
Perhatikan selanjutnya, kita akan lihat masih dalam kuadran ketiga, tetapi dengan hubungan 270 kurang alfa. Dari mana 270 kurang alfa? Perhatikan gambar ini di kuadran ketiga. Ini segitiga yang asli ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan min X. Cerminkan ini tegak lurus. Jadi B ke B aksen, C ke C aksen, alfa menjadi di sini. Sehingga kita tahu bahwa ini 90, kuadran pertama 90, kuadran kedua 90, kuadran ketiga. Jadi jumlahnya 270. Garis ini garis perputaran sudut 270. Ini alfa, berarti sisanya 270 kurang alfa. Sudut merah ini besar, 270 kurang alfa. Jadi yang kita perhatikan di sini. Nah, sinus 270 kurang alfa, yang kita lihat sinus 270 kurang alfa, bisa saja kita lihat ini proyeksinya di sini. Sinus 270 kurang alfa, ini yang kita peroleh adalah, yang kita lihat adalah sin gamma. Karena ini ya, ini yang kita lihat proyeksi ini. Dan yang proyeksi yang ada pada pointer ini sama besar dengan gamma. Jadi sin ini yang kita lihat adalah proyeksi ini, segitiga ini. Jadi kalau ini digambarkan ke sini, ini secara tegak lurus di sini. Ini, jadi bagian ini gamma sama dengan ini saja. Jadi kita melihat pada gamma ini adalah min X, bagian ini min Y, ini min Y, sama dengan ini min Y. Nah, dengan melihat itu, yang kita peroleh adalah sin gamma. Sin gamma adalah min X, jadi yang di depan min X per R. Jadi min X per R. Min X per R, kalau dilihat dari alfa, dia merupakan cos, jadi min cos alfa. Selanjutnya, cos 270 kurang alfa, yang kita lihat ini cos ini. Cos berarti yang ini miring, datar per samping per R. Jadi min Y, lihat cos gamma min Y per R, min Y per R. Nah, Y per R itu adalah, dilihat dari sini, dari alfa itu adalah sin. Jadi min sin alfa. Kemudian tangen 270 kurang alfa, tangen gamma. Tangen gamma di sini adalah min X per min Y. Min X per min Y atau X per Y. X per Y dia merupakan kotangen alfa. Nah, di sini kita lihat lagi, yang bernilai positif hanya tangen. Jadi pada kuadran kedua tadi kita lihat yang bernilai positif hanya sinus. Kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif. Termasuk hasil tadi yang 180 tambah alfa. Tangen saja yang positif. Selanjutnya, kita lihat pada kuadran keempat. Kuadran keempat untuk sudut 270 tambah alfa. Jadi di sini dari mana kita melihat 270 tambah alfa? Ini adalah rotasi. Rotasi sebesar 270. Jadi B menjadi B aksen ini 270, atau rotasi ke kanan min arahnya 90 derajat, sehingga B menjadi B aksen, C menjadi C aksen, alfa di sini. Ini segitiganya sudah berpindah di kuadran keempat, lekat dengan sumbu Y negatif, sehingga besar sudut merah ini adalah 270 ditambah alfa, berada di kuadran keempat. Nah, sekarang kita perhatikan dengan nilai-nilai
X dan Y. Y-nya harus positif, Y-nya di depan ini, jadi Y-nya positif, sedangkan X karena ini di daerah negatif, di bawah sumbu X adalah negatif, jadi menjadi min. Sin 270 tambah alfa, sin 270 tambah alfa, kita lihat proyeksinya, jadi gamanya yang kita lihat. Nah, gamma berarti yang kita lihat adalah sin gamma. Sin gamma di sini adalah min X per R. Min X per R adalah cos, jadi min cos alfa. Nih, sin 270 tambah alfa, min cos alfa. Terus, cos 270 tambah alfa, jadi kita lihat ini, cos 270 tambah alfa, kita lihat cos gamma. Cos gamma adalah bagian ini, Y per R. Nah, Y per R adalah sin. Kalau dipandang dari alfa, Y per R itu adalah sin. Jadi sin alfa, cos 270 tambah alfa, sin alfa. Selanjutnya, tangen 270 tambah alfa. Jadi tangen 270 tambah alfa, kita lihat proyeksinya ini, segitiga ini, tangen dari ini. Jadi depan persisi miring, berarti min X per Y. Jadi tangen gamma min X per Y. Min X per Y. X per Y adalah kotangen. Jadi hasilnya min kotangen alfa. Ini. Kita lihat lagi pada kuadran keempat ini bahwa yang bernilai positif cuma cos. Lain daripada itu bernilai negatif. Jadi kuadran pertama semua positif, kuadran kedua sin positif, kuadran ketiga tangen positif, kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif. Selanjutnya kita akan lihat di kuadran keempat tetapi dengan nilai 360 kurang alfa. Dari mana 360 kurang alfa? Nah, kita perhatikan sudut segitiga ini yang asli dicerminkan terhadap sumbu X, didapat segitiga A, B, C aksen. Y menjadi min Y, X tetap, R menjadi R ini. Nah, berarti yang kita lihat kalau mau ditanya berapa nilai trigonometri dari 360 kurang alfa, kita lihat pada alfa ini, ya, alfa yang ada. Nah, sekarang kita lihat sin 360 kurang alfa, lihat saja pada sin alfa. Sin alfa di sini, sin alfa di sini adalah min Y per R. Jadi hasilnya adalah Y per R, ingat Y per R itu sin alfa. Jadi hasilnya min sin alfa. Terus cos 360 kurang alfa, lihat pada cos alfa sini. Cos alfa. Nah, cos alfa di sini adalah X per R. Jadi hasilnya cos alfa. Kemudian tangen 360 kurang alfa, lihat pada tangen alfa sini, yaitu min Y per R. Min Y per R. Min Y per R adalah tangen, jadi hasilnya min tangen alfa. Sin 360 kurang alfa min sin alfa, cos 360 kurang alfa cos alfa, tangen 360 kurang alfa min tangen alfa. Lihat pada kuadran keempat sekali lagi terlihat bahwa nilai positif hanya dimiliki oleh cos, yang lain negatif. Jadi semua positif kuadran pertama, sin positif kuadran kedua, cos positif kuadran ketiga, tangen positif kuadran ketiga, dan kuadran keempat cos positif. Selanjutnya kita lihat hubungan yang ada. Nah, ini hubungan apa? Masih di kuadran keempat, yaitu tentang negatif alfa. Dari mana sudut negatif alfa? Sudut negatif alfa adalah putaran dari segitiga ini, putarannya berlawanan dengan arah jarum jam diputar sebesar alfa. Jadi ini negatif alfa. Nah, sudut negatif alfa kita lihat sin negatif alfa
sin negatif, sin dari ini berarti min Y per R. Min Y per R adalah min Y per R adalah min sin alfa. Kemudian cos alfa X per R. Cos alfa adalah X per R, dan ini adalah nilai dari cos alfa. Berikut tangen alfa adalah min Y per X. Min Y per X adalah min tangen alfa. Min tangen alfa. Di sini kita harus perbaiki ini, jadi dia min tangen alfa di sini ya, min. Nah, min tangen alfa. Dengan demikian kita melihat bahwa pada kuadran keempat tetap cos saja yang positif. Tapi ada satu hal yang dapat kita lihat, aturannya adalah, ini perhatikan aturan di sini, bahwa sin min alfa adalah min sin alfa, cos min alfa tetap cos alfa, tangen min alfa adalah min tangen alfa. Ini jadi suatu aturan, jadi boleh dikata suatu rumus, hubungan rumus bahwa sin min alfa min sin alfa, cos min alfa cos alfa, tangen min alfa adalah min tangen alfa. Demikian, dan kita akan melihat pada video-video selanjutnya tentang fungsi-fungsi trigonometri.